yang terkandung dalam perjanjian tambahan ini, kapal LCS pertama dijadualkan tersedia pada bulan November 2024 untuk melalui Harbour Acceptance Test dan Sea Acceptance Trial oleh pihak TLDM dengan peratusan kemajuan. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, berita yang ditunggu-tunggu sampai 10 tahun sampai 12 tahun ya. Jadi akhirnya ini disampaikan oleh Khaled Nurdin atau biasa orang Indonesia menyebutkan Abah Wawan ya, atau Wawan Toge ya kan. Jadi disampaikan Abah Wawan bahwasannya Menteri Pertahanan Malaysia yang mengatakan bahwasannya pertengahan tahun ini, tepatnya bulan November, destroyer Maharajalela akan diserah terimakan kepada TLDM atau Tentera Laut Diraja Malaysia. Wow, nyebutnya destroyer ya, biar mereka seneng. Ente jangan nomor-nomor ente sama Abah Wawan Toge ditempeleng ente nanti ya kan. Bilangnya destroyer gitu, biar mereka seneng gitu ya kan. Nah, ini seperti sambutannya Mimin taruhkan di awal video itu ya. Jadi kurang lebih ya penerimaan bulan November, Littoral Combat Ship pertama diperkirakan akan melalui Harbour Acceptance Test dan Sea Acceptance Test Trial pada pertengahan tahun ini ya. Jadi Menteri Pertahanan Datuk Seri Khaled Nurdin ya, yang biasa Mimin sebut Abah Wawan Toge ya, mengatakan terhadap pengujian pelabuhan dan laut akan memakan waktu 2 tahun sebelum kapal LCS pertama dapat ditugaskan ke Angkatan Laut Kerajaan Malaysia atau Royal Malaysian Navy pada tahun 2026. Jadi ceritanya destroyer Maharajalela nanti akan cecah ke air ya kan, ataupun dicoba apakah kapal ini nanti alergi terhadap air laut atau mungkin tidak alergi pada air laut, nanti akan terjawab pada bulan November ya. Jadi Mimin dah gak sabar nanti peluncurannya kayak gimana ini, tolong disyuting lah Abah Wawan ya. Lumut Naval Shipyard SDN BHD Lunas yang sebelumnya bernama Bowsted Naval Shipyard saat ini sedang dalam tahap mitigasi untuk menghadapi tantangan tersebut dengan pelaksanaan proyek LCS diperkirakan akan kembali sesuai target track dan jadwalnya pada bulan Juni 2024 ya. Jadi untuk LCS ini, beritanya bilang 1 bulan dilanjut, 1 bulan selanjutnya nggak dilanjut, bulan selanjutnya dikasih dana, bulan selanjutnya nggak dikasih dana. Ini muncul lagi. Pokoknya di DPR-nya Malaysia Pak Abah Wawan sudah jelas menyatakan November harus melakukan cecah ke air ya. Mari kita simak, mudah-mudahan kapal Maharaja ini nggak alergi sama air laut seperti itu. Karena digadang-gadang Mimin kira mau di orbit ke bulan ini kapal bos ya kan. Ternyata benar mau ke air gitu. Kapal LCS pertama rencananya akan tersedia pada November 2024 untuk melalui Port Acceptance Test dan Sea Acceptance Test oleh TLDM dengan persentase pekerjaan 85,97% ya. Nanti secah ke air itu pengerjaannya di angka 86% ya. Nah sisanya 14% itu nunggu 2 tahun. Jadi pengerjaannya nanti selanjutnya akan di atas air pengerjaannya, berarti seperti itu. Baru setelah semua pengujian ini selesai, kapal LCS pertama akan ditugaskan oleh TLDM yang diharapkan pada tahun 2026. Ujarnya saat menggulirkan mosi penegakan ketertiban kerajaan tingkat menteri di Dewan Rakyat hari kemarin ya. Hal itu diungkapkan menanggapi pernyataan anggota DPR Tanah Merah Datuk Sri Iqmal Hisam Abdul Aziz yang ingin mengetahui kapan sebenarnya tahapan pembangunan LCS akan dimulai. Karena rakyat ASEAN pun bukan rakyat Indonesia, bukan rakyat Malaysia, tapi seluruh rakyat ASEAN ya, terutama dari pemimpinan Pak Tokmat. Mana nih Pak Tokmat ya kan? Pak Tokmat udah pensiun, udah menjadi Menteri Luar Negeri Malaysia, sekarang diganti Abah Khaled Nurdin. Ternyata proyeknya makin jelas di sini arahnya ya. Semenjak dijabat Pak Abah Wawan Toge proyeknya lebih nyata gitu loh. Luar biasa Pak Abah Wawan ya kan. Muhammad Khaled mengatakan LCS 2 dan LCS 3 akan menyelesaikan pekerjaan konstruksi pada akhir tahun ini. Dikatakannya persentase kemajuan pekerjaan yang diharapkan masing-masing sebesar 78,17% dan 61,48% ya. Jadi seperti itu perkembangan dari destroyer Maharajalela yang udah lama banget ini Pak, nggak turun-turun ya, nggak turun-turun ke laut sampai gimana ini, sampai dulu
peninggalan dinasti Ming ini kapal ini. Ente jangan tertawa tempeleng nih sama Abah Wawan ya kan. Nah, usut punya usut, beliau juga menambahkan untuk progres pekerjaan LCS keempat dan LCS kelima masing-masing menyumbang 53,4% dan 44,11% dari elemen peralatan dan modul blok yang dibangun. Status progres seluruh elemen termasuk desain, konstruksi, peralatan dan pengujian saat ini yang berakhir pada Januari lalu adalah 67,57%, kurang sekitar 1% dari target sebesar 66,77%. Disebutkan oleh Abah Wawan bahwasanya terdapat tantangan pada tahap awal perpanjangan kontrak LCS terutama terkait jangka waktu mobilisasi yang dilakukan oleh original equipment manufaktur OEM dan vendor dalam melanjutkan kontrak ini jelasnya lebih lanjut. Sementara itu Iqmal juga mempertanyakan terpilihnya kembali Lunas yang dulu bernama BNS jelas-jelas gagal menyelesaikan proyek kapal tersebut. Jadi yang pertanyaannya kan dulu kan dipegang oleh Bauxite Naval Shipyard ya. Kapal ini gagal. Nah sekarang berganti namanya Lunas ya. Terus mereka yang melanjutkan kembali gimana ceritanya itu Pak Ci ya kan? Gak tahu lah, yang tahu orang Malaysia ya. Meskipun Lunas dapat mengambil alih dengan mempertahankan seluruh pengurus dan tenaga kerja, namun sebenarnya merekalah yang mempunyai keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan bukan mereka yang ikut andil dalam permasalahan keterlambatan kapal tersebut. Dengan progres pekerjaan yang dipamerkan, Khalid yakin kapal LCS dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Sampai saat ini Mindef memastikan pada akhir tahun 2024 seluruh kapal LCS yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 akan ditingkatkan progres konstruksinya ya. Itu komitmen Mindef terus dipantau dan dipastikan pemerintah Madani akan memastikan kapal LCS siap mulai Juni atau Juli ini. Kapal pertama akan melalui progres uji coba selama 2 tahun dan akhirnya akan ditugaskan pada tahun 2026 ya. Seperti itu menurut keterangan Abah Wawan Toge yang jelas keras, nyata, nggak omon-omon ya, seperti itu katanya loh, itu katanya. Nah, kira-kira bagaimana Bren menurut kalian bahwasanya sang maestro ya kapal Maharijalela digadang-gadang November ini akan cecah ke air ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.